Kekuatan tersembunyi, bab 81 Douluo Dalu Sol Len 2. Kalian, Wang Dong menatap semua orang kaget saat dia menempatkan Huo Yuhao di atap. Bei Bei meletakkan alat arwah teleskopik itu dan menjawab, Guru Wang mungkin tidak tertandingi dalam hal meneliti jiwa-jiwa bela diri, namun dia sangat tidak berpengalaman dalam hal menyembunyikan emosinya. Lalu mengapa kalian tidak memanggil kami? Wang Dong berkata dengan kesal. Itu karena adik junior jelas melihatnya. Kalian harus ingat untuk tidak terlalu ekspresif. Kalau tidak, siapapun dengan sedikit pun kecerdasan akan dapat membedakan pikiran Anda. Kata Bei Bei. Wang Dong merasa murung ketika berkata, bukankah kamu menyiratkan bahwa aku lebih bodoh dari kalian? Xiao Xiao dengan lemah mengangkat tangannya dan berkata, aku juga. Kakak senior memberitahu saya ada pertunjukan bagus yang terjadi dan membawa saya ke sini. Mereka yang bisa menjadi bagian dari 7 monster Shrek adalah keajaiban dalam hak mereka sendiri. Huo Yuhao bukan satu-satunya yang mengenali masalah Wang Yan. Bei Bei, Su Sanxi dan He Kaitu juga menyadarinya. Jiang Nanan dan Xiao Xiao adalah satu-satunya yang dipanggil. Nanan, bisakah aku melihatnya? Su Sanxi beringsut ke sisi Jiang Nanan, menjilat seluruh tubuhnya. Kemana aura kuat yang dimilikinya selama turnamen berlangsung? He Kaitu telah membawa 2 alat jiwa teleskopik bersamanya. Dia telah memberikan satu kepada Bei Bei dan menyerahkan yang lainnya kepada Su Sanxi. Demi penampilan, Su Sanxi segera menyerahkannya kepada Jiang Nanan. Jiang Nanan mengabaikannya dan berkata, turnamen sudah dimulai. Grand Imperial Star Hotel dan Star Luo Plaza dipisahkan oleh beberapa kilometer, yang sangat jauh untuk dilihat mata. Dari jarak ini, alun-alun turnamen besar hanyalah sebuah alun-alun yang sangat kecil. Hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk mengamati hal-hal yang terjadi dengan jelas. Bahkan He Kaitu dengan alat jiwa teleskopik tidak bisa melihat apa yang terjadi dengan terlalu jelas. Huo Yuhao berkata, saudara senior, biarkan saya menguji alat jiwa teleskopik itu. Bei Bei menyerahkan alat jiwa teleskopik yang tampak seperti kotak logam ke Huo Yuhao. Huo Yuhao mengambil alat jiwa teleskopik dan mengintip melalui kristal berbentuk cembung transparan, melihat ke kejauhan melalui perangkat pembesaran yang terpasang di dalamnya. Seseorang hanya harus menuangkan sedikit kekuatan jiwa mereka ke alat jiwa teleskopik untuk menggunakannya. Itu adalah alat bantu jiwa yang sangat sederhana. Karena tidak ada banyak master alat jiwa yang mau melakukan banyak upaya dalam aspek ini, mereka hanya alat jiwa peringkat 1. Secara alami, itu tidak bisa memperbesar gambar di kejauhan dengan jumlah besar. Namun, penglihatan Huo Yuhao sangat mengejutkan. Matanya adalah jiwa bela dirinya, dan dia juga telah menumbuhkan mata iblis ungu selama ini. Tentu, semuanya akan jauh lebih jelas bagi Bei Bei jika dia bisa menggunakan Purple Demon Eyes juga. Bahkan tanpa bantuan alat jiwa teleskopik ini, dia hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan jiwa jika dia ingin melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi beberapa kilometer jauhnya di hari yang baik. Huo Yuhao memperluas berbagi spiritualnya saat dia menyaksikan apa yang terjadi di panggung turnamen. Bukannya dia tidak bisa menggunakan berbagi spiritualnya hanya ketika dia menggunakan deteksi spiritualnya. Dia bisa menggunakannya secara normal juga, sama seperti apa yang dia lakukan sekarang. Huo Yuhao membagikan apa yang bisa dia lihat dengan teman-temannya melalui berbagi spiritualnya. Keempat keterampilan jiwa yang diberikan Skydream Ichewon padanya tampaknya tidak terlalu kuat pada pandangan pertama, tetapi mereka semua mistis yang tak tertandingi dalam hak mereka sendiri. Tim cadangan Seven Monsters Shrek hanya perlu menutup mata mereka untuk melihat adegan yang dilihat Huo Yuhao muncul di pikiran mereka. Pertandingan yang diadakan di Star Luo Plaza bukan pertandingan pertama yang diadakan sejak mereka pergi, tetapi pertarungan 1 vs 1. Dia baru saja melihat dengan jelas apa yang terjadi di panggung turnamen ketika menggigil di punggung Huo Yuhao. Yang lain juga gemetar begitu mereka menyadari apa yang terjadi di panggung di bawah kondisi berbagi spiritualnya.
Suasana mereka tiba-tiba menjadi sangat tegang. Alasan untuk ini adalah karena kedua individu yang bersaing saat ini masing-masing memiliki 5 cincin jiwa. Selain itu, mereka adalah kombinasi dari 2 cincin jiwa kuning dan 3 cincin jiwa ungu. Bahkan jika kedua raja jiwa ini tidak memiliki rasio terbaik dari cincin jiwa 10.000 tahun di antara mereka, kata-kata Raja Roh sangat menekan seperti gunung di hati setiap orang. Soul Kings benar-benar muncul setelah pertandingan mereka. Kedua raja jiwa adalah tuan jiwa yang tidak menggunakan alat jiwa juga. Pertarungan mereka sangat intens, menyebabkan sinar cahaya yang kuat meledak dari panggung turnamen dari waktu ke waktu. Karena mereka sangat jauh dari alun-alun, mustahil bagi Huo Yuhao untuk melihat setiap detail setiap menit terlepas dari seberapa baik penglihatannya. Selain itu, dia tidak bisa dengan jelas melihat detail spesifik di atas panggung ketika sinar cahaya berkedip dari kekuatan jiwa yang kuat. Sepertinya Guru Wang benar, dia benar-benar takut menindak kepercayaan kami pada turnamen. Bei Bei berkata dengan sedikit kesulitan. Su Sanxi mendengus dan berkata, jadi bagaimana jika mereka adalah Raja Roh? Bei Bei, kamu berkecil hati begitu saja. Setelah adegan yang dia lihat melalui berbagi spiritual Huo Yuhao, Jiang Nanan meletakkan alat jiwa teleskopik. Dia jarang berbicara, tetapi sekarang dia melanjutkan, itu normal bagi Soul Kings untuk muncul di bagian awal turnamen sistem gugur. Akademi yang bisa melewati siklus pertama turnamen tidak bisa menjadi sangat lemah dengan cara apapun. Mungkin Akademi Teknik Jiwa Canggih Cloud Luo yang kami hadapi hari ini adalah yang memiliki konstitusi terlemah. Meskipun kedua akademi ini mengirimkan Raja Roh untuk pertandingan saat ini, itu mungkin berasal dari alasan membiarkan Raja Roh muncul sebagai pemenang dalam beberapa pertandingan untuk menguras kekuatan lawan sebaik mungkin. Meskipun kamu mengatakannya seperti itu, menurutmu apa yang tersirat dengan mereka memiliki Raja Roh sebagai komandan mereka? Tanya Bei Bei. Huo Yuhao tanpa sadar menjawab, itu berarti ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa tim mereka seluruhnya terdiri dari leluhur jiwa. Bei Bei mengangguk dan berkata, saudara junior benar. Saya khawatir kita memiliki pertempuran yang sulit di depan kita mulai sekarang. Kami juga pasti harus mengungkapkan kekuatan sejati kami. Dengan anggota tim yang terdiri dari leluhur jiwa dengan Raja Roh sebagai pemimpin mereka, kekuatan mereka melampaui kita sepenuhnya sebagai keseluruhan. Kami pasti tidak dapat menduplikasi apa yang terjadi pada pertandingan pertama. Setiap orang harus siap secara mental. Kemenangan kami di 2 pertandingan pertama adalah karena lawan kami lemah bersama dengan sedikit keberuntungan. Pertandingan terakhir akan lebih sulit. Saya khawatir Guru Wang hanya membohongi kita sedikit. Benar-benar ada cukup banyak raja jiwa berusia 20 tahun kali ini. Su Sanxi mengangkat bahu dan berkata, tidak masalah, Bei Bei. Bagaimanapun, kita dapat memiliki Soul Kings di tim kami dalam 2 pertandingan berikutnya. Suster Senior Ling adalah Raja Roh tipe kontrol. Dengan dia dikerahkan dalam pertempuran, kita tidak akan memiliki masalah lagi. Bei Bei memelototinya dan berkata, berhenti bicara omong kosong. Jangan pikir saya tidak tahu apa yang Anda sembunyikan. Kami bersaing di turnamen ini, yang berarti kami mewakili kehormatan Slack Academy. Paling tidak, kami menikmati perlakuan menjadi murid inti di akademi. Sekarang saatnya bagi kita untuk melindungi kehormatan akademi. Bahkan jika kita menggunakan sisa energi kita, aku tidak akan membiarkan diriku kalah di panggung. Su Sanxi, lebih baik kamu beraksi. Kami pasti harus memenangkan 2 pertandingan berikutnya. Kita harus memberikan semua yang kita miliki sebelum saudara dan saudari senior kita kembali. Bei Bei memukul paku di kepala dengan yang ini, memancarkan kekuatan besar yang belum pernah dia miliki bersama dengan kata-katanya. Jiwa bela dirinya adalah Blue Lightning Tyrant Dragon. Secara alami, ia memiliki aura tirani dari seorang raja tetapi satu-satunya perbedaan adalah bahwa ia biasanya menyembunyikannya dengan sangat baik. Kecuali itu dalam kondisi perkelahian,
tidak ada yang bisa merasakan aura di sekitarnya. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat Bei Bei terlihat sangat serius. Dia segera merasakan menggigil di punggungnya. Su Sanxi mengerutkan kening. Bei Bei, bukankah masih terlalu dini? Anda harus tahu bahwa turnamen ini sebenarnya bukan milik kami. Jika kita mengungkapkan kemampuan kita yang sebenarnya terlalu dini, lawan kita pasti akan melakukan tindakan balasan terhadap kita dalam 5 tahun. Bei Bei merendahkan suaranya dan berkata, tapi kita tidak bisa menunggu. Sanxi, apakah Anda memiliki sedikit kepercayaan pada apa yang akan terjadi dalam 5 tahun? 5 tahun adalah waktu yang sangat lama bagi kami. Su Sanxi menatap Bei Bei dalam-dalam dan berkata, jika kamu ingin semua masuk, aku akan pergi bersamamu. Bei Bei berkata dengan nada tidak senang, tidak bisakah kamu mengatakannya dengan cara seksual seperti itu? Saya tidak memiliki sedikit pun minat pada Anda sama sekali. Saya mengerti keprihatinan Anda. Kemampuan kita pada dasarnya tetap. Setelah kami mengungkapkan kekuatan sejati kami, yayasan kami tidak akan berubah, meskipun mereka akan terus meningkat selama 5 tahun ke depan. Tetapi Anda telah melupakan sesuatu. Meskipun kemampuan kita sudah diperbaiki, Yu Hao, Wang Dong dan Xiao Xiao berada pada tahap di mana kemampuan mereka belum diperbaiki. Yu Hao khususnya, kemampuan imitasinya sangat efektif untuk membingungkan lawan-lawannya. Kami perlu mendukung tim sekarang. Juga, mereka adalah murid inti sejati yang datang 5 tahun lagi. Tunggu sebentar, kakak senior, Senior Su, apakah kalian mengatakan bahwa kamu selalu menyembunyikan kekuatanmu selama ini? Huo Yuhao menyela, kamu bisa bicara seperti itu. Bei Bei mengangguk sedikit ketika dia menjawab. 5 lainnya saling bertukar pandang dengan wajah bingung. Bei Bei memandang Su Sanxi, yang segera melihat wajahnya yang mengatakan ini bukan urusan saya. Makna di balik penampilannya sangat jelas, jika Anda mengemukakan suatu topik, Anda tentu harus menyelesaikan pertanyaan apapun yang muncul bersamanya. Bei Bei merasa tidak berdaya saat dia melihat keingintahuan di mata mereka. Sebenarnya, karena kalian sekarang menjadi bagian dari tim cadangan, bukan masalah besar jika kami memberi tahu kalian. Tidak lama setelah Sanxi dan aku memasuki akademi, kami menjadi murid inti seperti kalian. Seiring kultivasi kami meningkat, kami secara bertahap mendapatkan persetujuan dari akademi. Kami kemudian secara tidak resmi terpilih menjadi generasi selanjutnya dari Seven Monsters Shrek. Kami adalah satu-satunya yang terpilih dari halaman luar. Sederhananya, kita sedikit lebih berharga dibandingkan dengan murid inti. Akademi sedikit lebih condong ke arah kami dalam hal memelihara dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Namun, itu adalah prasyarat bahwa kami harus mengikuti ujian halaman dalam setelah kami lulus dari halaman luar. Selanjutnya, secara umum, secara tidak resmi menyatakan seseorang sebagai bagian dari 7 monster Shrek adalah kejadian yang sangat langka. Sebagai contoh, tidak ada yang secara tidak resmi dinyatakan sebagai anggota dari Seven Monsters Shrek di generasi kakak perempuan Ma. Akademi hanya menganggap kami tinggi karena Sanxi dan aku memiliki kemampuan yang agak tidak biasa. Tentu, ada seseorang di antara kalian yang juga memiliki kualifikasi itu, dan itu adalah Yu Hao. Masalah ini telah tertunda karena turnamen datang terlalu cepat, dan juga karena Yu Hao sekarang berkultivasi di Departemen Jiwa Marsial dan Departemen Alat Jiwa. Namun, kedua departemen merawatnya dengan kemampuan terbaik mereka, menjadikan perlakuannya sama dengan kita. Kami masih muda, jadi akademi terutama ingin kami berpartisipasi dalam turnamen berikutnya. Karena itu, mereka meminta kami untuk tidak menggunakan semua kekuatan kami dalam keadaan normal. Tapi demi kehormatan akademi, aku merasa kita tidak bisa lagi bersembunyi. Selama 2 pertandingan berikut, akan sangat sulit bagi kami untuk menang jika kita harus menghadapi Raja Roh. Semua orang tidak bisa tidak saling memandang setelah mendengar kata-katanya. Benar saja,
Fakta bahwa dia telah dipilih oleh akademi berarti dia bukan orang yang mudah ditangani. Wang Dong memandang ke arah Su Sanxi, "Senior Su, dapatkah saya mengajukan pertanyaan? Selama pertandingan kami hari ini, berapa banyak kekuatan yang Anda gunakan?" Su Sanxi memikirkannya sejenak, sekitar 30 atau 40%. Pada kenyataannya, perkiraan Guru Wang salah. Saya hanya dapat melepaskan kekuatan penuh saya ketika saya bekerja bersama dengan Bei. Kami adalah pasangan. Jangan terlalu penuh udara ketika kamu berbicara, Bei berkata dengan murung, "Siapa yang bersamamu?" "Kami adalah mitra." "Jelaskan dengan jelas." Su Sanxi mengerutkan bibirnya, "Mungkinkah kamu tidak tahu siapa yang aku suka?" Orientasi saudara ini sangat normal. Dengan itu, tatapannya langsung mendarat di tubuh Jiang Nanan. Namun, Jiang Nanan bahkan tidak meliriknya. Dia tanpa berpikir berjalan ke sisi Xiao Xiao, dan dengan jentikan pergelangan tangan, sepasang gunting yang sebelumnya muncul selama pertandingan sekali lagi muncul. 30 hingga 40% dari kekuatannya. Mereka semua adalah master jiwa berdering 4, tapi seberapa kuat Su Sanxi? Selain itu, ada juga Bei yang juga menyembunyikan kekuatannya. Tiba-tiba, Huo Yuhao merasa seolah-olah tim persiapan tempat dia berada tidak selemah yang terlihat di permukaan. Huo Yuhao bertanya, "Bei senior, apakah Guru Wang tahu bahwa Anda telah secara tidak resmi dinyatakan sebagai anggota dari 7 monster Shrek?" Bei menggelengkan kepalanya. Guru Wang tidak tahu. Ini adalah rahasia tingkat tinggi di akademi. Hanya 2 dekan Departemen Jiwa Bela Diri dan para tetua Paviliun Dewa Laut yang mengetahuinya. Paviliun Sigat adalah tingkat komando tertinggi yang dimiliki akademi kami, dan didasarkan pada Sigat Island. Menurut cerita, Master Paviliun Dewa Laut adalah pakar nomor 1 sejati yang dimiliki akademi kita. Hanya saja, dia berjaga-jaga dari Sigat Island, dan bahkan kita belum pernah melihat seperti apa dia. Dia bahkan lebih kuat dari Penatua Xuan. Huo Yuhao bertanya heran. Dari ingatannya, Penatua Xuan sudah menjadi ahli super yang hampir maha kuasa karena kecepatan mengerikan di mana dia terbang bersama mereka, dan tingkat kekuatan bencana besar yang dia lepaskan ketika dia terbang dalam amarah. Bei mengangkat bahu. Bukankah Penatua Xuan sudah mengatakannya sebelumnya? Dia adalah wakil kapten dari penjaga Shrek kami. Karena ada wakil kapten, tentu saja ada kapten. Kapten kami adalah penguasa Paviliun Dewa Laut. Hanya saja, tidak ada yang pernah melihatnya bergerak. Setelah mendengarkan Bei, Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao akhirnya mengerti segalanya. Pemahaman mereka tentang akademi terlalu kurang. Tanpa diduga, bahkan ada tempat seperti Pulau Sigat di halaman dalam. Selanjutnya, dari apa yang dikatakan Bei, Pulau Dewa Laut ini memiliki tingkat pengaruh yang jauh lebih besar bahkan jika dibandingkan dengan para dekan. Bei berkata, "Kalian tidak perlu terlalu memikirkannya. Meskipun kami telah menyembunyikan sebagian dari kekuatan kami tidak menyembunyikan terlalu banyak. Bagaimanapun, kita masih berada di level kekuatan leluhur jiwa. Anda akan melihatnya selama turnamen. Ayo ikuti saja taktik dan pengaturan Guru Wang Yan. Namun, jika kita dimasukkan ke dalam pertandingan 2-3, ada kemungkinan besar bahwa Sanxi dan saya akan dimasukkan ke dalam tim untuk bertarung melawan para ahli terkuat mereka. Di sisi lain, mungkin ada perubahan di tim lain. Nanan, apa yang akan terjadi jika kamu ditempatkan dengan Kaito?" Tanpa ragu-ragu sama sekali, Jiang Nanan menjawab, "Selain orang tertentu, saya baik-baik saja berpasangan dengan orang lain." Su Sanxi segera memotongnya, "Aku tahu, kamu tidak mau bersama dengan orang yang terlihat serius seperti Bei. Bei, saya pikir masih lebih baik bagi saya untuk bekerja sama dengan Nanan. Anda bisa bekerja dengan orang lain saja." Jiang Nanan sangat marah. "Berhentilah bermain bodoh. Orang yang saya bicarakan adalah Anda. Menjauhlah dariku,
kalau tidak jangan salahkan aku karena tidak sopan kepadamu. Ketika dia berbicara, dia melambaikan gunting di tangannya di udara. Su Sanxi segera terdiam. Jelas, dia bertingkah seolah-olah dia terdiam karena takut, dan semua orang bisa melihat bahwa dia hampir tidak bisa menahan tawa yang keras. Bei Bei berkata, kalau begitu, untuk sementara kami akan menempatkanmu dengan Kaito. Yu Hao, kami akan meninggalkan rekanmu sebagai Wang Dong dan Xiao Xiao. Jika kami tidak bisa menghadapi musuh kami selama 2 pertandingan pertama, Anda tidak perlu mencoba terlalu berlebihan selama pertandingan terakhir. Anda harus melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan rahasia Anda. Lebih disukai, lebih baik Anda kehilangan daripada mengungkapkan beberapa rahasia Anda. Memahami, bagaimanapun, kita masih bisa menang meski kalah dalam 1 pertandingan di turnamen round robin. Selain itu, tidak mungkin bagi kami untuk bertarung 2-3 di setiap ronde. Iya, Huo Yuhao segera menjawab. Dia tidak memiliki apa-apa selain kepercayaan penuh untuk kakak laki-lakinya. Sebuah cahaya berkedip di mata Bei Bei. Baik, semuanya, kembali. Kita tidak harus tinggal di sini lagi. Guru Wang Yan pasti akan membuat beberapa pengaturan untuk kita berdasarkan kekuatan lawan kita. Semuanya, istirahatlah yang baik dan pertahankan kondisi Anda. Setelah kembali ke kamar hotel mereka, Huo Yuhao memanggil Wang Dong ke kamarnya untuk berkultivasi. Wang Dong menutup pintu dan berkata, saya tidak berpikir bahwa kakak senior dan Su Sanxi akan menyembunyikan fakta bahwa mereka adalah anggota tidak resmi dari 7 setan Shrek. Kita harus memiliki kesempatan bertarung sekarang. Huo Yuhao berkata, sulit untuk mengatakannya. Jika kita berada di babak penyisihan 1v1 atau pertarungan tim, senior kita akan dapat memanfaatkan kekuatan mereka secara optimal. Namun, jika kita benar-benar terlibat dalam pertandingan 2-3 seperti yang dikatakan saudara senior, kita akan sedikit kesulitan. Lagi pula, satu-satunya rekan tim kuat yang kita miliki adalah mereka berdua. Wang Dong agak tidak ditugaskan. Kau terlalu meremehkan kami. Apakah kita tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memenangkan 1 pertempuran? Jangan lupa, kita sekarang bisa menggunakan Golden Rod kita lagi. Huo Yuhao tersenyum pahit. Dari semua orang yang dapat berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa-jiwa lanjutan, katakan padaku, siapa yang bukan elit sejati? Karena kita sudah pernah menggunakan jalan emas sekali, lawan kita akan berhati-hati. Kelemahan terbesarnya adalah fakta bahwa itu adalah serangan yang hanya menargetkan satu arah. Selama lawan kita membuat beberapa persiapan untuk melawannya, peluang kita untuk berhasil akan jauh lebih rendah. Dari kami bertiga, 2 dari kami memiliki 2 cincin, sedangkan Anda memiliki 3 cincin. Jika semua lawan kita adalah leluhur jiwa, kita praktis tidak memiliki peluang untuk menang. Wang Dong terdiam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Huo Yuhao menepuk pundaknya. Ayo, mari berkultivasi. Setiap bagian kecil berarti. Apapun yang terjadi, kita harus melakukan yang terbaik. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan kemuliaan Akademi Shrek dan Sekte Tang ternoda karena kami. Baik, pertandingan turnamen round robin diadakan pada hari-hari bergantian. Misalnya, setiap tim di grup A harus menjalani 7 pertandingan. Jika sebuah tim ingin lolos, mereka harus mengalahkan paling tidak 5 tim untuk mendapatkan peluang. Hanya dengan memenangkan 6 pertandingan, sebuah tim dapat memastikan diri mereka sendiri tempat di babak berikutnya. Setelah 2 hari berlalu, putaran pertama turnamen round robin berakhir. Jika dibandingkan dengan babak penyisihan, turnamen round robin jauh lebih damai. Setiap tim terus merevisi taktik pertempuran mereka, dan strategi yang digunakan dalam setiap putaran turnamen lebih rinci daripada yang terakhir. Namun, itu tidak gila seperti babak penyisihan. Babak pertama babak penyisihan masih mempengaruhi turnamen round robin, tim yang pasukan utamanya telah cedera menggunakan putaran pertama turnamen round robin untuk menyesuaikan kondisi tim mereka. Karena itu,
babak pertama tidak terlalu menarik. Belum waktunya bagi semua orang untuk mengeluarkan kekuatan terkuat mereka. Namun, seseorang yang penuh semangat bisa mengatakan bahwa putaran pertama turnamen round robin adalah ketenangan sebelum badai. Banyak tim tidak mampu kehilangan pertandingan mendatang lagi. Malam, Guru Wang Yan, kemana kita akan pergi? Tanya Beibei, bingung. Suatu hari telah berlalu sejak putaran pertama turnamen, dan mereka akan memulai putaran kedua turnamen round robin besok. Namun, Wang Yan membawa ketujuh dari tim persiapan keluar dari Grand Imperial Star Hotel setelah makan malam. Pertama-tama, ini adalah bagian paling ramai dari Star Luo City. Saat mereka melangkah keluar dari pintu, mereka diliputi oleh banyak orang. Wang Yan tersenyum sedikit. Aku membawamu ke suatu tempat. Ikuti saja aku. Baru-baru ini, kami baru saja menyelesaikan tugas wali kami sebelum berpartisipasi dalam turnamen ini. Pikiran Anda telah tegang sepanjang waktu. Ini tidak akan baik jika Anda selalu seperti ini. Saya membawa Anda ke tempat di mana Anda bisa bersantai. Relaksasi akan memiliki beberapa manfaat untuk pertandingan mendatang Anda. Santai. Wajah mereka menjadi agak aneh. Mereka sudah menyadari seberapa kuat lawan mereka yang dekat, tetapi Guru Wang benar-benar membawa mereka keluar untuk membantu mereka bersantai. Adakah yang bisa mempercayainya? Namun, keterampilan penyembunyian Guru Wang jauh lebih baik daripada terakhir kali, setidaknya. Tidak ada yang menanyainya, karena semua orang tahu bahwa kemanapun dia akan membawa mereka pasti demi mendapatkan hasil yang lebih baik di turnamen. Sejak dimulainya turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut benua, kota Luo Star yang luas telah menjadi sangat padat. Sangat sulit untuk mempertahankan kecepatan seseorang dalam kerumunan, terutama di jalan-jalan dekat Star Luo Plaza, yang padat secara permanen. Selama beberapa hari terakhir, Wang Yan tampaknya telah memahami garis besar umum dari lingkungan mereka. Setelah membawa mereka melalui bagian jalan yang ramai, mereka menerobos massa. Sekarang ada jauh lebih sedikit orang di sekitar mereka. Setelah melewati beberapa jalan lain, mereka akhirnya berhenti di sebuah bangunan yang tampak lancip. Bangunan ini tidak terlalu mencolok, dan meskipun tidak terlalu besar dibandingkan dengan gedung-gedung tinggi lain di sekitarnya, itu bisa dianggap menonjol. Sebuah tanda dengan desain palu ditempatkan di atas pintu, dan gambar meja berurat emas berada di bawah palu. Dari anggota tim persiapan, hanya Huo Yuhao yang memperlihatkan pandangan kosong saat melihat tanda ini, yang lainnya memiliki kilasan pencerahan yang tiba-tiba. Huo Yuhao berbisik kepada Wang Dong, tempat apa ini? Wang Dong berkata, ini adalah lelang. Lihat desain tanda itu. Palu yang diukir rumit itu adalah simbol pelelangan. Hanya pelelangan dan pandai besi yang menggunakan palu sebagai tanda, tetapi palu pandai besi cenderung jauh lebih kasar dan lebih besar. Selama belum terlambat, Anda harus bisa mendengar suara-suara palu di dekat pandai besi. Jadi begitu. Huo Yuhao merasa malu. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa di bidang-bidang tertentu. Seperti kata pepatah, membaca 10.000 buku tidak berguna seperti bepergian 10.000 mil. Secara alami, dia tidak akan berubah. Bagaimanapun, hal terpenting yang harus dia lakukan adalah meningkatkan kultivasinya. Sahabat, manula, lawan, dan bahkan para guru yang mengajarnya, setiap orang dari orang ini memberinya tekanan dan dorongan yang membuatnya melanjutkan perjalanan tanpa akhir. Selama perjalanan ini, satu-satunya cara dia dapat memiliki ketenangan pikiran adalah dengan menghabiskan semua kekuatannya. Ini juga merupakan keuntungan dari Slack Academy. Dalam lingkungan seperti ini, Huo Yuhao dan siswa lainnya akan benar-benar terstimulasi menjadi perjuangan habis-habisan selama mereka termotivasi. Ini semua dilakukan agar mereka dapat melepaskan potensi yang tersembunyi di dalam tubuh mereka. Ini juga alasan mengapa Akademi Slack tidak hanya memiliki bakat, tetapi juga sekelompok bakat yang muncul dalam jumlah besar. Untuk apa Guru Wang membawa kita ke pelelangan? Beberapa jejak keraguan muncul di hati Huo Yuhao. Pada saat yang sama,
Wang Yan memberi mereka penjelasan saat dia berbalik ke arah yang lain. Meskipun kamu belum melihat akademi lain bersaing, saya harus memberitahu Anda semua bahwa turnamen kali ini sangat berbeda dari yang sebelumnya. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa sekarang hanya ada sedikit akademi master jiwa murni yang tersisa. Semua akademi lain telah tumbuh ke arah perpaduan antara insinyur jiwa dan guru jiwa. Fusi. Bei Bei mengerutkan alisnya sedikit. Guru Wang, apa yang Anda maksud dengan fusi? Wang Yan berkata, ada banyak jenis fusi untuk beberapa akademi biasa. Cara paling sederhana yang dapat mereka lakukan adalah dengan rajin melatih para guru jiwa yang mereka miliki, kemudian memperlengkapi mereka dengan alat-alat jiwa. Selama murid-murid mereka belajar bagaimana menggunakan alat jiwa ini, mereka baik-baik saja. Bahkan jika cara mereka menggunakan alat-alat jiwa tidak disempurnakan sebagai metode seorang insinyur jiwa, alat jiwa masih dapat meningkatkan kekuatan bertarung mereka. Tuan jiwa murni menjadi semakin langka. Seperti yang kami lihat selama putaran pertama babak penyisihan, ketika Yu Hao dan Wang Dong mengaktifkan jalan emas mereka. Lawan kami memiliki beberapa alat jiwa tipe pertahanan. Kalau bukan karena mereka bisa saja terluka parah. Namun, situasi seperti ini biasa terjadi selama turnamen tahun ini. Praktis setiap siswa dari Akademi Jiwa memiliki alat jiwa, dan beberapa akademi yang lebih kuat bahkan telah membentuk departemen alat sol mereka sendiri. Hal ini tidak hanya melatih insinyur jiwa mereka sendiri, tetapi juga memungkinkan mereka untuk membuat alat jiwa yang disesuaikan untuk tuan jiwa mereka yang lain untuk memberi mereka peningkatan dramatis dalam kekuatan keseluruhan. Anda akan mengerti begitu saya memberi Anda sebuah contoh. Katakanlah kita memberikan alat jiwa yang meningkat cepat untuk seorang guru jiwa tipe agility seperti Nanan. Jika dia bisa menggunakannya secara bebas, apa yang kamu pikir akan terjadi? Pada saat yang sama, katakanlah kita memberinya alat jiwa tipe defensif yang menyelamatkan nyawa untuk melindungi dari kelemahannya dalam pertahanan. Bukankah itu cukup untuk membiarkan dia menggunakan semua kekuatannya tanpa khawatir sama sekali? Saya tidak pernah berpikir bahwa turnamen ini akan berubah sebanyak ini setelah 5 tahun. Sebenarnya, ini lebih akurat untuk mengatakan bahwa ini dimulai beberapa dekade yang lalu. Hanya saja, sejumlah besar akademi bangga dengan kenyataan bahwa mereka adalah akademi jiwa pada waktu itu. Sama seperti kita, mereka merasa bahwa menggunakan alat jiwa akan menurunkan reputasi mereka. Namun, waktu berubah apakah kita suka atau tidak. Selama beberapa turnamen terakhir, akademi yang menggunakan alat jiwa telah memperoleh hasil yang lebih baik dan lebih baik. Perubahan tanpa akhir ini telah mengubah cara berpikir akademi jiwa lain. Hanya saja, saya tidak berpikir mereka akan sepenuhnya meledak selama turnamen tahun ini. Dari apa yang saya lihat selama putaran pertama babak eliminasi, lebih dari 80% akademi yang berpartisipasi telah menyiapkan alat jiwa. Selanjutnya, dengan pengalaman ini, Su Sanxi mengerutkan alisnya. Mereka lupa kehormatan menjadi guru jiwa. Bukankah pertempuran di antara para penguasa jiwa dimaksudkan untuk menjadi murni? Alat yang paling dapat diandalkan yang kami miliki adalah kekuatan yang kami kembangkan, dan itu adalah alat kami yang paling dapat dipercaya. Bagaimanapun, alat jiwa adalah benda asing. Kamu tidak salah, kata Wang Yan dengan suara rendah. Juga, aku bisa menjamin kalian bahwa cara berpikir Sanxi secara praktis identik dengan eselon atas dari sebagian besar akademi. Alasan tepat inilah yang telah membatasi pengembangan departemen alat jiwa. Namun, setelah pengamatan saya selama turnamen tahun ini, saya harus mengatakan bahwa kami telah mencapai titik waktu yang tidak dapat diubah. Selain itu, ini harus segera ditindaklanjuti. Setelah kami kembali ke akademi setelah turnamen, saya akan segera menunjukkan ini ke akademi. Alat jiwa akan menjadi senjata bagi kita para penguasa jiwa. Ini adalah produk sampingan dari zaman. Jika kita tidak mengikuti berlalunya waktu, akan ada saatnya kita sendiri terhanyut.
Memang benar Akademi Shrek kita memiliki latar belakang yang dalam, tetapi berapa lama latar belakang yang dalam ini membuat kita menjadi mewah? Kalian adalah generasi selanjutnya dari Seven Monsters Shrek, dan saya harap kami dapat membuat perubahan dengan Anda memimpin. Aku membawamu ke sini karena alasan itu. Kebetulan ada lelang alat jiwa di rumah lelang ini hari ini, dan saya harap kalian akan bisa memimpin akademi dengan teladan Anda. Secara alami, saya tidak akan memaksa Anda, saya juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika ada orang di sini yang tidak mau masuk, Anda bisa kembali sekarang. Dengan itu, tatapan Wang Yan menjadi agak khawatir. Dia secara alami mengerti bahwa Departemen Alat Jiwa yang berakar dalam dari Akademi Shrek telah didirikan selama bertahun-tahun, tetapi selalu sepenuhnya ditekan oleh Departemen Jiwa Marsial. Akibatnya, itu tidak bisa benar-benar tumbuh. Para murid halaman batin dari Departemen Jiwa Marsial adalah elit di antara para elit, tapi bagaimana dengan Departemen Alat Jiwa? Departemen Alat Jiwa juga memiliki murid halaman dalam, tetapi murid-murid yang tepat itu hanya biasa-biasa saja setelah lulus, dan bahkan sekarang tidak dapat menciptakan reputasi apapun untuk Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek. Ini karena tekanan tradisi. Tekanan tradisi telah menjadi penghalang terbesar Shrek Academy saat ini. 7 dari mereka semua terdiam, dan masing-masing dari mereka merenungkan ke dalam. Satu-satunya hal yang bisa dijamin Wang Yan adalah akan ada 2 orang yang akan setuju dengannya, yaitu 2 orang yang menjadi anggota Departemen Alat Jiwa, He Kaitu dan Huo Yuhao. Tapi bagaimana dengan 5 lainnya? Mereka semua adalah murid inti dari Departemen Jiwa Marsial, elit mereka. Jika mereka memilih untuk menggunakan alat jiwa selama turnamen, ini akan sama dengan mereka membuat keputusan. Meskipun anak-anak ini tidak terlalu tua, mereka mampu berdiri dengan mantap di dalam Shrek Academy. Apakah ada di antara mereka yang tidak jenius luar biasa? Wang Yan benar-benar tidak bisa memprediksi cara berpikir mereka dengan membandingkannya dengan rekan-rekan mereka. Namun, Wang Yan sama sekali tidak menyesal membawa mereka ke rumah lelang ini. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba meyakinkan mereka untuk menggunakan alat jiwa, tapi itu pasti bukan yang terakhir. Semakin mendalam penelitiannya di bidang jiwa bela diri, semakin tajam dia merasakan masalah yang akan menghambat pertumbuhan masa depan para penguasa jiwa. Mari kita berdiri di samping dulu. Wang Yan membawa mereka ke sudut rumah lelang agar tidak menghalangi tamu lain yang menghadiri pelelangan. Wang Yan menarik napas dalam-dalam saat dia melihat orang-orang di sekitarnya. Aku tahu. Anda semua memikirkan hal yang berbeda, tetapi sebagian besar dari Anda menentang hal ini. Biarkan saya mengatakan ini lagi. Mengapa kita jatuh ke dalam kesulitan saat ini selama turnamen tahun ini? Itu karena kesalahan yang kami buat selama misi kami. Kematian dan cedera tim resmi mengakibatkan tim persiapan dipaksa untuk ambil bagian dalam turnamen. Tapi, bukankah kamu sudah memikirkan hal ini sebelumnya? Bagaimana jika tim resmi memiliki alat jiwa dengan mereka? Apa yang akan terjadi kalau begitu? 7 anggota tim resmi semuanya adalah Raja Jiwa, atau lebih kuat. Dengan kata lain, mereka bisa melengkapi kelas 5, atau bahkan alat jiwa kelas 6. Saya akan berikan contoh ekstrim. Bagaimana jika mereka semua memiliki alat jiwa pertahanan pada mereka? Lagi pula, masing-masing dari mereka sudah cukup kuat dalam hal kekuatan tempur. Hal yang paling mereka butuhkan adalah cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Kaitu, kamu adalah siswa dengan kemampuan hebat dari Soul Tool Departemen, dan juga murid Fan Yu. Beritahu semua orang ini, selama ledakan mayat itu, bagaimana jika mereka memiliki alat jiwa defensif? Apakah situasinya akan berubah? He Kaitu sepertinya menjawab tanpa ragu-ragu sama sekali, itu pasti sudah berbeda. Saya bisa menjamin bahwa ledakan mayat itu tidak akan menembus alat jiwa pertahanan kelas 6. Selain itu, alat jiwa kelas 5 akan memastikan bahwa mereka tidak akan dianggap tidak layak untuk pertempuran setidaknya.
luka mereka akan berkurang lebih dari 60% juga. Begitu dia berbicara, semua orang diaduk secara emosional. Kanan, jika mereka memiliki alat jiwa defensif, tragedi itu mungkin tidak akan terjadi. Jika itu yang terjadi, apakah mereka akan berada dalam kesulitan seperti itu selama turnamen? Wang Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata, anak-anak, dengan usia saya pikir saya bisa menggunakan ini untuk merujuk kepada Anda semua. Saya harus mengatakan bahwa Anda masing-masing adalah harta paling berharga di akademi. Pada saat yang sama, Anda adalah para jenius keluarga Anda yang paling berharga. Namun, kejatuhan seorang jenius jauh lebih mudah daripada memelihara seorang jenius. Bukankah Yao Haoxuan dan para jenius lainnya juga? Mereka semua. Yao Haoxuan bahkan memiliki keterampilan menelan yang dapat memungkinkannya untuk langsung menelan lawan satu peringkat di atasnya, membuat mereka tidak berdaya untuk waktu tertentu. Dia bahkan bisa dikatakan jenius dalam sistem kontrol. Pada saat yang sama, mereka adalah iterasi saat ini dari 7 monster Shrek. Namun, apa yang terjadi pada akhirnya? Tidak peduli seberapa berbakat mereka tidak dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Namun, kamu sudah melihat penggunaan alat jiwa. Bagaimana dengan alat jiwa tipe terbang itu? Tanpa mereka, apakah Anda bisa datang ke sini setelah menyelesaikan misi wali Anda dalam waktu yang singkat? Demi mencapai kecepatan maksimumnya, bahkan penatua Akademi Kita Suan, yang adalah orang yang berada di puncak piramida, meminjam penggunaan alat jiwa berjenis terbang. Saya dapat memberitahu Anda bahwa alat jiwa tipe terbang yang penatua Suan gunakan hanyalah kelas 8. Itu juga alat jiwa terkuat di dalam cadangan akademi kita saat ini. Lalu, bagaimana dengan kelas 9 dan 10 alat jiwa?